Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Linus Efrenus Samakian, NIM 2012-116. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data dalam JavaScript. Tipe data JavaScript mengelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini termasuk tipe primitif, yaitu member, string, bullet, underfile, dan null. Number tipe ini berupa bilangan bulat dan bilangan real. String tipe ini untuk menyatakan nilai berupa teks atau kumpulan dari karakter. Boolean tipe ini yang menyatakan nilai logika, yaitu baru atau false, yaitu true atau false. Undefined tipe ini menyatakan yang belum didefinisikan. Null merupakan tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript bahasa yang sensitif sehingga null tidak sama dengan null. Null arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam SCMS, Script 6 yang ditambah JavaScript dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu tipe primitif lainnya seperti simbol. Tipe data lainnya yang tidak termasuk dalam tipe data primitif dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah dalam modul yang lain. JavaScript menyediakan tipe pembungkus atau wrapper, number, string, boolean. Ciri-cirinya diawali huruf kapital. Tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital, string S besar ditulis dengan huruf kapital, boolean B ditulis dengan huruf kapital B-nya. Ya, tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama, kita masuk ke aplikasinya. Buat satu folder ini. Buat ini kita close terlebih dahulu. Nah, kita ketik node enter. Selanjutnya var dengan var as sama dengan 9 titik koma kali tipe primitif. Enter, and number ini terus number tipe of ini tipe of A titik koma enter number var b sama dengan new number
kurung 9 tutup kurung di koma terus 2 kali tipe objek enter undefined error number. Kita salah, var b dengan new number ya. Tadi saya lupa di sini n-nya harus diawali dengan huruf besar ya, huruf besar, numbernya di atasnya kecil ya. Sekarang sudah bisa. Selanjutnya di sini kita ketik tipe of b titik koma ya, objeknya ya. Pada kode di layar, A merupakan variabel 0, objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode sebagai contoh untuk mengkonversi nilai B ke string. Bisa memanggil metode ini objek bersangkutan. Contohnya berikut, contohnya berikut, ya kan? Kita buat baru lagi, jalannya sabar, baru lagi. Sorry, seharusnya kita lanjut ya, bukan buat file baru ya. Kita ketik lanjut, kita ketik g dot b dot to string b dot to string dot to string, enter ya, dan hasilnya adalah 9 ya. Lagi sininya tipe of dengan A tutup kurung enter, tipe of A of A ya, dan tipe di sini seharusnya tipe of function di sini penting ya. Ini harusnya a dot to string, kita enter ya, dan hasilnya 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya ya. Contohnya tadi yang ini pick A toString ya, hasilnya 9. Pada saat begini JavaScript secara
JavaScript secara otomatis akan mengkonversikan A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek ditempati dan dibuang kembali ke memori komputer. Berikutnya tipe number. Perbedaan dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan menyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 1, 2, 3 dinyatakan tipe. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dinyatakan tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau baris 10, biner basis 2, oktal baris 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dari format biner ditulis dengan awalan 0. Nilai dari format oktal ditulis awalan 0. Dan nilai dari format heksadesimal ditulis dengan awalan 0. Perhatikan contoh berikut. Ya, sabar. Lagi kita dulu. Nah, selanjutnya kita buat bar lagi. Ini terminal. Ya. Node turn var desimal sama dengan 255 55 titik koma enter var biner sama dengan 0 b 1 1 2 3 4 5 6 7 9 9 titik koma, kita enter. Nya var oktal sama dengan 0 3 7 7 titik koma, lalu kita enter. Nya slash var heksadesimal sama dengan titik koma enter. Salah, var heksadesimal sama dengan heksadesimal dengan ya, ini harus 0xff. Di sini kita menggunakan salah penempatinya. Sudah benar, selanjutnya kita ketik lagi slash untuk bilangan real. Enter. Benar. var a
sama dengan 123.456, koma enter. New var b sama dengan 1.2e 3 titik koma, lalu kita enter ya. Nilai yang diisikan dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini contoh penggunaan tipe number ya. Kita buat file baru, ini kasih nama number 1.js, lalu kita enter ya. Buat foldernya var spasi readline sama dengan query buka kurung karena readline ini kita spasi lalu titik koma enter. Ini chance i sama dengan 3 titik hanya ketikkan tambah keliling tutup kurung titik koma. Ctrl S, coba kita jalankan. Ada filenya number 1.js. Masukkan jari-jari lingkarannya, kita masukkan jari-jarinya 4 ya, sebentar ya. Jari-jari lingkarnya kita masukkan 4,5 enter ya, dan hasilnya seperti ini. Ada layar, garis lingkarannya ini 3, seterusnya lingkarannya 28, ini seterusnya. Perhatikan di atas, di sini kita mengakses readline sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian, kemudian mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling, kemudian menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut berupa bilangan real, jadi kita perlu ke float. Setelah hasil prosesnya itu lalu simpan ke dalam variabel radius. Tinggal dilakukan perhitungan dan ditempatkan di layar. Tipe string adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik,
petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, yang ketiga menggunakan tanda petik. Ya. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Yang pertama, kita buat file baru lagi. Sebentar, salah. Kita buat folder baru lagi. Kita dulu. Kita buat kasih nama string1.js. Enter. Ya, kita buat filenya var s1 sama dengan stickom window Wilindo Kupang. Titik koma, kita enter. Var S2 sama dengan petik lagi stickom Wilindo Kupang, stickom Wilindo Kupang ini koma, enter. Selanjutnya lagi console.log buka kurung tik lagi, lalu tik dua satu tambah S2 tutup kurung salah S3 tutup kurung titik koma ya. Lalu sekarang coba kita enter dan kita simpan dan coba kita jalankan. Ketik filenya tadi node string1.js, enter ya. Bisa dilihat ini hasilnya petik tunggal stickom Wilindo Kupang, yang ini petik tunggal, ini petik ganda stickom Wilindo Kupang, yang ini stickom Wilindo Kupang ya. String yang dibuat menggunakan tanda titik merupakan fitur baru dalam ECMA script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses pengambilan nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar. Tanda dolar yaitu nama variabel, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru lagi. Bentar. Buat folder baru. Close ini. Coba. Kita ketik. Node. Kita enter. Var A sama dengan
8 dengan 8, koma, B sama dengan 9, koma, C sama dengan A tambah B dengan A tambah B, A ditambah B, titik koma, enter, ya, langsung log, buka kurung, A tambah 1 ditambah B tambah 1, ya, sama dengan 1 ditambah C kurung, titik koma, enter, ya. Ada kesalahan di sini, ulang. Ya, di bagian sini kita lupa menambahkan satu tanda tambah dan tanda petik, ya. Dan sudah berhasil, dan ini hasilnya adalah 17. 8 ditambah 9 sama dengan 17, ya. 17. Hasilnya 17, ya. Kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Ya, sederhanakan dia yaitu, bentar. Selanjutnya bisa kita sederhanakan lagi. Cara kita ketik dot log, buka kurung, tanda dolar, kurang-kurangnya dolar awal C tambah kurang titik koma, enter. Nah, sorry, lupa tanda tutup kurungnya, kita ulangi. Ini tutup kurung, titik koma, baru kita enter, ya. Oh, salah, pada yang ininya kita harus menggunakan di sini, kita lupa menggunakan. Ya, tadi di sini kita lupa menambahkan tanda tutup kurung dan tanda petik satu di sini, ya.
yang sudah menambahkan, dan ini hasilnya ya. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan interpolasi variabel di dalam JavaScript. Yuk kita kembali, kita buat file baru lagi, file baru, nama interpolasi 1.js, enter. Kita buat scriptnya, ketik var dengan a dengan 8, koma a b sama dengan 9, C sama dengan A tambah B, A ditambah B, A ditambah B, titik koma. Ya. Selanjutnya ini selanjutnya kita ketik console.log buka kurung s kurung titik koma, enter. Coba kita simpan lalu kita jalankan. Kalau bisa ya, node nama filenya interpolasi c1.js, dan ia berhasil, dan ini hasilnya 8 ditambah 9 sama dengan 17, dan 8 dikali 9 sama dengan 72, dan 8 dibagi 9 sama dengan 0,88. Dan dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Ya. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus. Dengan menggunakan bagian tik, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Ya, kita perlu menggunakan tanda HPS plus, tanda tik bagian belakang jangan dihapus. Tik hanya ada dua, yaitu awal dan akhir, lalu save. Save, jalankan, gunakan enter variabel HPS-nya. Ya, kita contoh sekarang. Contohnya kita buat user baru. Ya. Kita ketik node, enter. console.log buka kurung satu program and JavaScript. JavaScript titik koma. Nah, coba kita enter, dan program JavaScript-nya yang muncul itu. Perintah yang console.log ini, perintah di atas dihasilkan sebagai berikut. Tipe bottom
variabel yang diisi dengan logika true atau benar atau false, salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya kita buat baru lagi, baru tik node enter tik var ketemu sama dengan false titik koma, enter, while buka kurung, ya seru, ketemu tutup kurung awal, enter, lalu kita ketik ketemu sama dengan true, titik koma, enter, kurung awal, lalu enter. Ya, maksudnya yang true. Tipe boolean variabel yang diisi dengan logika true. Yang ini tadi sudah ya, hasilnya temu true dan hasilnya true. Sekarang berikutnya mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data-data berkelompok. Variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawang. Perhatikan program begitu. Ya, kita buat baru rendernya. Node, enter, slash 2 kali, array, si berindeks, enter. Nah, var a sama dengan kurung, ini buka kurung 10, koma 20, 30, 40, 50, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter, slash 2 kali, akses elemen menggunakan indeks, menggunakan indeks 0, 1,0, enter. Ya, console log buka kurung a kurung ini 0, tutup kurung biasa, titik koma, lalu kita enter, hasilnya 10.
ketik lagi console.log buka kurung a buka kurung siku 2 tutup kurung siku tutup kurung biasa titik koma, lalu kita enter dan hasilnya 30 ya, bisa dilihat sendiri. Perhatikan di layar ini. Pertama, kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai array, kita tuliskan console.log ke kurung A titik kurung. Indeksnya, kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama. Selanjutnya, kita membuat array asosiatif, lalu kita tekan asosiatif, kita tekan lanjut. Bentar. Di sini kita lupa menambahkan tanda slash 2 kali ya, baru kita enter ya. Selanjutnya kita ketik var b sama dengan ke kurung biasa 1 kue ketik titik 2 ketik Kupang ketik koma ketik mod titik 2 koma titik 2 titik 2 ketik lagi ngirim ketik koma ketik lagi jkt ketik titik 2 ketik Jakarta ketik koma ketik SBY ketik titik 2 Surabaya koma tutup kurung titik koma enter. Salah pada bagian ini 2 mau bang baik, tadi kita salah menggunakan tanda kurung ini, seharusnya menggunakan tanda kurung kurawal ya. Ya baik, kita lanjut, kita ketik akses elemen menggunakan kata kunci enter, lalu kita ketik lagi console.log buka kurung kita buka kurung siku b buka kurung siku, lalu kue tutup kurung siku biasa
titik koma akan menampilkan Kupang. Akan menampilkan Kupang. Enter. Akan menampilkan Kupang. Akan menampilkan Kupang. Sorry, tadi salah ketik di sini, tidak ada ini. Seharusnya di sini console.log buka kurung B buka kurung siku petik baru tulis koe petik penutup tutup kurung siku tutup kurung biasa titik koma lalu kita enter. Nantinya kita ketik lagi console.log buka kurung biasa B kurung siku petik 1 move lalu kita tutup kurung siku tutup kurung biasa titik koma kita enter, akan muncul Maumere ya. Variabel bertipe OREG dikategorikan tipe objek. Untuk lebih tepat, kita tulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri. Lalu kita ketik node. Ya. Node, kita buat baru lagi, kita ketik node. Yang berikutnya node kurung sama dengan node enter var A sama dengan membuka kurung siku 10 20 30 40 50 untuk kurung siku titik koma lalu kita enter. Tipe of A titik koma lalu kita enter, muncul objek. Lalu kita ketik A instant job array enter. Sorry, ya di sini kita harus menggunakan huruf A besar ya pada array. Lalu kita enter dan berhasil dan muncul tulisan true ya, hasilnya muncul tulisan true. Baik, sekian tutorial dari saya, terima kasih.